Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Swamedikasi. Di pertemuan kali ini bersama saya, Anissa Farida Muti, kita akan belajar bersama mengenai konsep dasar Swamedikasi. Sebelum masuk ke perkuliahan, adik-adik perlu pahami bahwa mata kuliah Swamedikasi merupakan mata kuliah pilihan di program studi farmasi, program sarjana Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, dan juga merupakan mata kuliah konversi dari MBKM, khususnya pada kegiatan MBKM Mandiri skema magang. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan pembelajaran bauran ya. Jadi bauran itu bermakna dia merupakan kombinasi dari metode sinkron dan asinkron. Metode pembelajaran dengan sinkron itu dilaksanakan flip classroom ya biasanya. Kemudian nanti ada tatap muka di kelas ataupun bisa melalui Zoom meeting. Nah, namun yang pembelajaran asinkron itu dilakukan 100% menggunakan media Leeds UPN Veteran Jakarta. Sehingga adik-adik nanti mohon memahami rencana pembelajaran semester yang nanti diupload di Leeds. Nanti dilihat setiap tatap mukanya, mana yang memang menggunakan sinkron, mana yang menggunakan asinkron. Dosen pengampunya ada 4 orang, ada saya, Bu Muti, kemudian ada Bu Primayanti, ada Bu Ayu, dan Bapak Riswandi. Mata kuliah Swamedikasi memiliki capaian pembelajaran, ya, yaitu ada 3. Yang pertama, diharapkan nantinya setelah melalui perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami konsep dasar Swamedikasi, baik dari definisi, gejala, kemudian bagaimana memberikan pelayanan kefarmasian Swamedikasi kepada pasien, apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan ya. Nanti kita pelajari di sini. Yang kedua, adik-adik diharapkan juga dapat mampu memahami cara pemakaian obat sediaan konvensional. Jadi nanti mampu mungkin hingga mensimulasikan ya bagaimana cara pemakaian obat-obat khusus. Serta yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan nantinya mampu memahami swamedikasi dari beberapa kasus yang umumnya terjadi di masyarakat ya. Bisa batuk dan flu, demam, nyeri, mah, cacingan, diare, dan seterusnya. Ini adalah yang diharapkan dari mata kuliah Swamedikasi ini. Baik, sekarang kita mulai masuk ke dalam konsep dasar Swamedikasi ya. Jadi menurut WHO bahwasanya ada 2 istilah yang perlu dibedakan karena seringkali 2 istilah ini tuh disamakan ya, tapi sebetulnya dia adalah hal yang berbeda. Ada yang dikenal sebagai self care dan ada yang dikenal sebagai self medication. Self care itu berarti apa yang dilakukan seseorang pada dirinya sendiri untuk bisa menjaga, mempertahankan kesehatan, mencegah atau untuk hingga menyembuhkan suatu penyakit ya. Sedangkan self medication atau yang dalam artian swamedikasi ya, itu adalah meliputi bagaimana cara pasien melakukan pemilihan dan penggunaan obat untuk menyembuhkan suatu gejala atau suatu penyakit. Nah, self medication sendiri itu merupakan bagian dari self care. Jadi self care itu adalah bagian besarnya, sedangkan salah satu upaya dari self care itu adalah swamedikasi karena di dalam self care sendiri banyak hal yang bisa dilakukan pasien untuk tujuan tadi ya mempertahankan kesehatan, mencegah maupun menyembuhkan suatu penyakit. Nah, swamedikasi itu didefinisikan menurut WHO adalah kemampuan seseorang atau keluarga atau masyarakat yang berperan dalam memperbaiki tingkat kesehatan, mencegah suatu penyakit, menjaga kesehatan, dan mengatasi penyakit dengan atau tanpa dukungan dari layanan kesehatan. Definisi lain menurut Raharja, swamedikasi dilakukan sebagai tindakan untuk mengobati semua keluhan yang dialami dalam menggunakan obat yang dapat dibeli secara bebas pada tempat pelayanan kefarmasian atau toko obat tanpa nasihat dan rekomendasi dari dokter. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari 2 definisi tadi, ya, swamedikasi itu merupakan upaya alternatif, ya,
yang diambil masyarakat untuk dapat meningkatkan keterjangkauan pengobatan. Kenapa kok dapat meningkatkan keterjangkauan pengobatan? Karena upaya swamedikasi itu atau tindakan swamedikasi itu dilakukan tanpa perlu pasien ke dokter. Ya, namun kembali bahwa ada batasan di mana memang tidak perlu ke dokter dan ada batasan di mana memang justru itu adalah kondisi-kondisi darurat yang pasien wajib sekali membawanya ke dokter atau pelayanan kesehatan. Nah, data dari BPS ya di tahun 2017 mencatat bahwa 69,43% penduduk Indonesia itu ternyata banyak yang melakukan swamedikasi dibandingkan dengan pasien yang berobat jalan. Dan ini meningkat ya dari 2016 di mana pada 2016 masih sekitar 63,7%. Data terbaru belum ada, mungkin mudah-mudahan setelah ini sudah ada data terbaru update dari BPS. Nah, tadi Bu Muti sudah menyampaikan bahwa ada batasan penyakit atau gejala yang bisa diberikan swamedikasi dan ada yang tidak gitu ya. Umumnya swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat, seperti demam, nyeri, pusing, batuk, flu, mah, cacingan, diare, penyakit kulit, dan lain-lain. Jadi sifatnya memang masih berupa ringan ya, keluhan dan penyakit ringan. Adapun ada faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan swamedikasi ya. Jadi tindakan pasien melakukan swamedikasi itu tentunya dipengaruhi beberapa faktor. Ada 5 faktor di sini. Yang pertama adalah faktor sosial, ekonomi, dan pengetahuan. Ya, berarti umumnya dengan meningkatnya pengetahuan sosial ekonomi, maka terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Nah, sehingga pasti akan mempengaruhi tindakan swamedikasi. Yang kedua adalah gaya hidup. Nah, ini tentu saja ya, perubahan gaya hidup sangat mempengaruhi tindakan swamedikasi. Misalnya, jam kerja panjang ya, jam kerja yang semakin panjang, atau pola makan yang kurang tepat, kurangnya waktu olahraga. Nah, itu pasti akan mendorong masyarakat apabila mengalami keluhan-keluhan yang dirasakan untuk mendapatkan obat dengan cara swamedikasi. Yang ketiga adalah faktor akses obat. Ya, akses obat ini misalnya apa? Misalkan lama waktu tunggu atau kemudahan mendapatkan obat tanpa harus mengantri. Nah, ini biasanya menjadi alasan utama masyarakat melakukan swamedikasi. Yang keempat ada juga faktor tingkat kesehatan lingkungan dan masyarakat. Ya, jadi biasanya kalau tingkat kesehatan masyarakat itu memburuk, maka salah satu faktor misalkan karena kebersihan lingkungan gitu ya. Nah, misal kebersihan lingkungannya kurang baik gitu. Nah, itu biasanya juga akan mempengaruhi atau berbanding lurus dengan tindakan swamedikasi. Serta yang kelima adalah variasi produk untuk pengobatan ya. Jadi saat ini sudah banyak sekali pengembangan produk baru yang dirasa lebih efektif dan dianggap sesuai untuk pengobatan sendiri gitu ya. Jadi ini sangat mempengaruhi tindakan swamedikasi dari pasien. Nah, swamedikasi sendiri punya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ada 6 di sini ya. Bisa membantu mengatasi beberapa keluhan tanpa harus ke dokter. Yang kedua, aman selama mengikuti aturan dan cara pemakaian yang benar. Sehingga makanya di sini peran farmasi itu sangat besar ya untuk menjamin bagaimana penggunaan obat secara benar. Yang ketiga, selama melakukan swamedikasi, produktivitas dan aktivitas tetap berjalan. Jadi tidak mengganggu pekerjaan gitu ya. Yang keempat, dapat mempercepat pengobatan sehingga menghemat waktu dan biaya. Yang kelima, dapat juga meningkatkan kepercayaan diri dalam pengobatan, sehingga menjadi lebih aktif dan peduli terhadap kesehatan diri. Serta yang keenam, tentunya dapat terlibat langsung dalam pemilihan obat dan keputusan terapinya.
Jadi memang dalam suatu medikasi adanya keluhan atau adanya penyakit tadi, pasien itu sangat dilibatkan ya dalam pemilihan obatnya dan dalam pengambilan keputusan terapinya. Nah, suatu medikasi juga memiliki dampak yang negatif tentunya ya. Antara lain resiko reaksi obat yang tidak diinginkannya meningkat, serta juga kadangkala pemilihan obat itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman menggunakan obat di masa lalu dan lingkungan sosialnya, sehingga sangat menentukan pengambilan keputusan dalam suatu medikasi yang dilakukannya. Nah, peran apoteker dalam suatu medikasi apa? Secara umum ada dua hal utama, ya. Jadi pada saat pasien datang ke apotek atau fasilitas pelayanan obat kefarmasian, nah apoteker itu dituntut untuk satu merespon permasalahan yang disampaikan pasien saat melakukan suatu medikasi. Jadi apoteker itu wajib untuk meresponnya, ya, keluhannya apa, tanda dan gejalanya apa. Nah, jadi itu adalah kewajiban apoteker dalam merespon permasalahan tadi. Setelah merespon, kemudian akhirnya apoteker mengidentifikasi kebutuhan pasiennya, maka apoteker wajib juga ya dituntut juga untuk memberikan solusi terhadap permasalahan pasien. Dan solusi ini bisa ada dua. Yang pertama bisa pasiennya, apotekernya menyediakan obat untuk pasiennya, atau kalau memang gejala atau keluhan yang dialami pasien sudah merupakan alarm signal, maka apoteker wajib ya melakukan rujukan ke dokter. Jadi wajib merujuk pasiennya ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, terkait yang pertama tadi, kewajiban apoteker atau tantangan apoteker adalah harus untuk merespon ya, merespon pasiennya. Jadi merespon keluhan atau gejala yang dilakukan pasien. Nah, tindakan-tindakan itu disebut sebagai responding to symptom. Jadi responding to symptom ini adalah istilah bagaimana apoteker itu melakukan patient assessment untuk menelaah, untuk mengidentifikasi pasien ini butuhnya apa, keluhannya apa sehingga didapatkan pengambilan keputusan yang tepat ya. Nah, dalam suatu medikasi dikenal memang ada beberapa metode dalam responding to symptom. Jadi kita biasanya menggunakan akronim ya, ada WWHAM, ada sit down SIR, ada S method dan ENCORE. Di mana ini sebetulnya adalah clue-clue ya, keyword-keyword yang digunakan untuk melakukan patient assessment. Untuk apa patient assessment-nya? Untuk melakukan responding to symptom. Yang paling umum adalah WWHAM ya. Jadi W yang pertama, who is the patient? Siapa pasiennya? Jadi pada saat pasien datang ke apotek misalkan, kemudian dia mengeluhkan ABCD tentang keluhannya, maka yang pertama kita harus pastikan siapa pasiennya. Apakah pasien itu sendiri atau mungkin justru keluarga pasiennya. Nah, itu kita harus pastikan. Yang kedua, W yang kedua adalah what are the symptoms? Jadi, kita tanyakan sedetil mungkin gejala pasiennya. Misalkan diare kita tanyakan, BAB-nya sudah berapa kali sehari? Konsistensinya seperti apa? Apakah ada darah? Apakah ada demam misalkan? Ya, apakah ada bau yang tidak enak, tidak sedap? Nah, kita harus tanyakan sedetil mungkin hingga frekuensinya sudah berapa kali dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah how long have the symptoms been present? Jadi berapa lama sudah keluhan itu terjadi pada pasien? Nah, itu kita juga harus tanyakan, ya. Lalu A, action taken, jadi tindakan apa saja yang sudah dilakukan oleh pasien untuk mengatasi keluhan atau gejala tadi. Dan M, medication being taken, jadi apakah pasien sudah mengkonsumsi obat? Atau adakah obat-obat yang diminum secara teratur atau secara rutin oleh pasiennya? Nah, itu adalah contoh bagaimana kita melakukan responding to symptom atau patient assessment dengan menggunakan WWHAM. Nah, untuk yang lain bagaimana? Nah, yang lain boleh digunakan ya, silakan digunakan
dan ini sama saja, kurang lebih sama saja secara konsep dengan WWHAM, ya. Ada S-Doser, S-Method, dan ENCODE. Di sini adik-adik bisa melihat apa saja sih yang harus ditanyakan kepada pasien, ya. Tujuannya apa sih kok kita melakukan responding to symptom? Ya supaya apoteker mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi pasiennya. Sehingga tadi ke poin yang kedua peranannya. Dengan gambaran yang jelas itu, apoteker bisa mengambil keputusan apakah memang pasiennya dilayani kebutuhan obatnya atau justru itu adalah alarm-alarm signal sehingga memang nggak bisa lagi melakukan swamedikasi. Nah, kalau yang seperti itu bagaimana? Misal ada diare ya, ada darahnya sehari sudah 10 kali misalkan ya dengan nyeri perut yang hebat, ada demam. Nah, seperti itu sudah tidak bisa dilakukan swamedikasi lagi. Namun pasien kita sarankan untuk dirujuk ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Oke. Nah, dalam konteks tadi ya, apabila pasiennya ternyata bisa dilakukan pelayanan swamedikasi, maka dalam pemilihan dan penetapan obat untuk swamedikasi perlu juga memperhatikan 5 hal ini. 1, lihat keluhan yang dialami. Tadi ya sudah dijelaskan. Yang kedua, apakah pasien termasuk populasi khusus? Populasi khusus ini misalkan ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah 1 tahun, atau lansia. Ya. Kenapa? Karena memang pemilihan dan penetapan obatnya berbeda dengan populasi yang normal. Yang ketiga adalah pasien memiliki riwayat alergi atau enggak. Nah, kalau misalkan punya riwayat alergi, nah kita harus note. Sehingga pada saat pemilihan obatnya, kita menghindarkan obat yang bisa memicu reaksi alerginya. Yang keempat, diberikan informasi potensi interaksi dan reaksi antar obat. Nah, ini kita juga harus sampaikan dan harus hati-hati. Yang kelima, juga ditentukan berdasarkan keluhannya, ringan atau tidak. Ya, bila sakit tak kunjung sembuh atau makin parah, maka sebaiknya segera ke tenaga kesehatan. Nah, lalu obat-obat apa saja yang bisa diberikan pada saat kita memberikan pelayanan swamedikasi? Apakah semua obat gitu ya? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi di sini ya kembali ke konteks tadi, swamedikasi itu adalah pelayanan obat mandiri ya, tanpa resep, tanpa konsultasi ke dokter. Sehingga kita perlu merujuk pada aturan di mana obat dapat diserahkan tanpa resep menurut Peraturan Menteri Kesehatan tahun 1993 ini. Nah, dari 5 kriteria ini ternyata memang swamedikasi itu dibolehkan ya, yang nomor 2 ini. Nah, lalu obat-obat apa saja yang dapat diserahkan tanpa resep? Nah, kita ketahui ada beberapa golongan obat ya, obat bebas, bebas terbatas, obat keras, dan obat narkotika gitu ya. Nah, yang boleh untuk swamedikasi adalah obat bebas dan bebas terbatas. Ya. Plus, nah ada plusnya. Plusnya apa? Adalah obat wajib apotek dan obat tradisional. Nah, adik-adik nanti pelajari, refresh lagi apa sih maksudnya golongan-golongan obat itu, dan apa saja contohnya ya, karena ini sudah diberikan di mata kuliah yang lain. Nah, dalam swamedikasi diingat ya bahwa ada 4 golongan yang boleh diberikan, yaitu bebas, bebas terbatas, obat wajib apotek, dan obat tradisional. Nah, untuk obat narkotik jelas nggak bisa ya. Untuk obat keras, kalau obat kerasnya termasuk OA, silahkan. Tapi kalau obat kerasnya tidak termasuk OA, maka tidak boleh diberikan tanpa resep. Nah, setelah pasien kemudian misalkan ya, diputuskan bahwa dia bisa swamedikasi, kita pilihkan obatnya tadi atas berdasarkan beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan, maka selanjutnya adalah apoteker tetap berkewajiban untuk melakukan pemberian KIE ya, konseling, informasi, dan edukasi. Nah, apa saja yang perlu disampaikan pada swamedikasi ke pasien?
Tentunya yang pertama, harus menyampaikan khasiatnya obatnya apa. Ya, khasiatnya apa, sesuai enggak dengan indikasi atau gangguan kesehatan yang dialami pasien. Itu harus dijelaskan. Yang kedua adalah pasien perlu juga diberitahu kontraindikasinya, ya. Nah, jadi agar paham, agar kita itu juga mengedukasi pasien tentang obat. Jadi literasi pasien tentang obat pun juga meningkat, ya. Tujuannya biar apa, dikasih tahu kontraindikasi agar tidak menggunakan jika memiliki kontraindikasi tersebut. Yang ketiga, kita berikan informasi juga tentang efek samping yang akan muncul selama pasien menggunakan obat. Tapi kembali kita ketahui bahwa efek samping itu sifatnya individual, ya. Jadi tidak selalu muncul. Sehingga perlu disampaikan, dan perlu disampaikan pula tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi efek samping tersebut. Yang keempat, kita juga harus menginformasikan tentang cara pemakaian. Ya, apakah ditelan, dihirup, dioles, dimasukkan melalui anus, dan lain-lain. Ini harus dijelaskan sedetail mungkin. Yang kelima, tentunya tentang dosis, ya. Apoteker dapat menyarankan dosis, sesuai dengan kondisi kesehatan pasien. Yang keenam, apoteker juga harus menginformasikan waktu pemakaian. Misalnya kapan? Pagikah, siangkah, malamkah, sebelum, sesudah makan, atau saat akan tidur. Yang ketujuh, apoteker juga harus menjelaskan lama penggunaan obat, ya. Jadi kalau pasiennya sudah lama, misalkan sakitnya berkepanjangan, maka sudah harus dirujuk ke pelayanan kesehatan. Jadi sudah tidak bisa lagi untuk dilakukan swamedikasi kembali. Dan hal-hal yang harus diperhatikan sewaktu minum obat tersebut. Adakah pantangan, ya? Hal apa yang dilakukan, misalkan lupa minum obat, bagaimana cara menyimpannya, nah itu juga perlu disampaikan kepada pasien. Nah, yang paling penting, ya, 5 peran apoteker dalam swamedikasi tadi, ya. Jadi WHO sudah menyampaikan di awal tadi bahwa swamedikasi itu boleh karena itu adalah bagian dari yang namanya self care, ya kan? Nah, sehingga dalam pelayanan swamedikasi, apoteker khususnya yang berperan dalam penggunaan obat, maka berperan cukup banyak, ya. Yang pertama sebagai komunikator, yang kedua sebagai penyedia obat yang berkualitas, yang ketiga sebagai pengawas dan pelatih, 4 sebagai kolaborator dengan tenaga kesehatan yang lain, ya. Yang kelima sebagai promotor kesehatan. Jadi tetap fungsi promotor kesehatan tadi pada saat pemberian KIE harus kita tingkatkan, ya. Karena ini adalah bagian yang paling penting dalam peningkatan derajat kesehatan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah apoteker harus dapat menekankan kepada pasien, ya, bahwa walaupun swamedikasi itu dapat memperoleh obat, kan, yang mana obatnya diperoleh tanpa resep dokter. Nah, namun tetap walaupun diperoleh tanpa resep dokter atau bebas, ya, penggunaan obat-obat tersebut tetap dapat menimbulkan bahaya dan efek samping yang tidak dikehendaki, apalagi jika dipergunakan secara tidak semestinya. Sehingga memang peran apoteker sangat penting di situ. Kita boleh menginformasikan apabila pasien merasa bingung dengan penggunaan obat, bisa bertanya kembali kepada apoteker. Ya, ini adalah kesimpulan yang kita ambil terkait konsep dasar swamedikasi pada materi pertama ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.